Di konten Sila Rekap kali ini kita akan ngomongin soal korupsi DJKA yang membawa nama Budi Karya Sumadi dan bahkan Pak Jokowi karena katanya duit korupsinya untuk kampanye Pak Jokowi. Kita juga akan ngomongin soal Raffi Ahmad yang ditegur oleh Mayor Teddy. Kita ngomongin juga Ketua DPD Sultan B. Najamuddin yang memberi usul untuk pembiayaan makan bergizi gratis datangnya dari zakat. Lalu juga soal Menristek Dikti yang didemo karyawan, dan kita akan ngomongin survei Litbang Kompas yang menyatakan 100 hari pertama Prabowo kepuasan masyarakat Indonesia 80,9%. Selamat datang di Sila Rekap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Sebelum mulai, maaf terlambat. Proses ini terganggu karena saya sebagai presenter acara ini mesti terbang. Saya terbang Senin dari New York. Nyampenya Selasa sore. Sementara biasanya saya ngerjain kontennya hari Selasa sorenya. Jadi nggak sempat ngerjain. Akhirnya baru sempat dikerjain sekarang. Mohon maaf. Tapi mari kita mulai karena mendingan ada tapi terlambat daripada nggak ada sama sekali. Oke. Korupsi DJKA membawa sebuah informasi baru yang mengejutkan. Pejabat Kemenhub alias anak buah dari Pak Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa dia mendapatkan perintah dari Pak Budi Karya untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk pemenangan Pak Jokowi di Pilpres 2019. Ini adalah berita yang mengejutkan. KPK didesak untuk melakukan pemeriksaan kepada Bapak Budi Karya Sumadi untuk memastikan kejelasan informasi ini. Karena kalau ternyata memang benar, anak buah Pak Budi Karya disuruh Pak Budi Karya untuk ngumpulin duit lewat korupsi yang akan digunakan untuk pemenangan Jokowi, ini indikasi yang membahayakan. Berarti ada dua hal yang aneh kan. Karena satu, penyalahgunaan wewenang, ya, seorang menteri nyuruh anak buahnya untuk ngumpulin duit haram untuk kampanye. Tapi juga itu berarti Pak Jokowi kampanyenya menggunakan duit haram. Apa kabar tuh sama semua artis-artis, band-band, penyanyi yang dibayar pas kampanye? Duit haram itu jangan-jangan. Dan itu mengejutkan semua orang. Media bingung, masyarakat bingung, semuanya kaget. Yang nggak kaget cuma satu, Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kata saya juga apa? Kata saya apa? Untung saya satu tim sekarang. Kelanjutan dari polemik mobil RI36. Raffi Ahmad akhirnya ditegur oleh Mayor Teddy. Jadi sedikit recap, ada momen viral di mana RI36 lagi mau ngebelah jalan, lalu patwalnya arogan dengan nunjuk-nunjuk mobil yang tadinya dipikir sengaja ngalang-ngalangin. Momen itu viral sekali, orang langsung bingung ini mobil RI36 milik siapa. Sempat tercatat atas nama Pak Mahfud MD, tapi Pak Mahfud nggak pakai, katanya punyanya Mutia Hafid enggak, bingung. Bingung ternyata diakui oleh Raffi Ahmad yang sebenarnya adalah bukan seorang menteri, tapi utusan khusus presiden. Rakyat Indonesia kaget, kok utusan khusus punya mobil RI36? Menterinya aja lebih dari 36 kan, berarti ada yang nggak dapat kah? Segala macam. Tapi ujung-ujungnya Mayor Teddy mengkonfirmasi ke media bahwa dia sudah menegur pemilik RI36 walaupun tidak bilang siapa. Raffi Ahmadnya sendiri yang mengakui bahwa dia sudah ditegur Mayor Teddy karena dialah pemilik mobil RI36. Walaupun ternyata menurut pengakuan Raffi Ahmad, saat itu tidak ada Raffi Ahmad di dalam mobil tersebut. Adanya berkas. Jadi Raffi Ahmad minta tolong dibawain berkas. Berkasnya dibawa pakai mobil tersebut. Mobil tersebut dibuka sama patwal. Patwalnya arogan. Kita sekarang jadi bertanya-tanya. Kalau berkas doang aja dikawal patwal, berkas doang, berkasnya doang, nggak ada Raffi Ahmadnya. Kalau berkasnya Raffi Ahmad doang aja jalan dibukain pakai patwal, gimana kalau ada Raffi Ahmadnya? Udah dibukain pakai panser pas itu. Boro-boro nggak ada mobil bisa lewat. Panser yang awal.
berkas saja pakai patwal. Kalau ada Raffinya, pakai panser, pakai tank, pakai helikopter, semuanya pakai ninja yang banyak tuh. Luar biasa, emang penting sekali peran Raffi Ahmad dalam kemajuan bangsa. Sabar. Ketua DPD, Bapak Sultan B. Najamuddin, memicu kontroversi karena beliau punya usul agar pembiayaan makan bergizi gratis diambil dari zakat dan infak. Wah, ini langsung rame. Yang bener aja, masa program makan bergizi gratis duitnya dapat dari zakat dan infak? Tapi terus diklarifikasi. Oh, sorry. Gini, kayaknya saya mesti klarifikasi. Maksudnya, pembiayaan makan bergizi gratis yang diambil dari zakat dan infak itu berlaku kepada sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Lah, kan masalahnya bukan itu. Masalahnya ngapain ngebiayain makan bergizi gratis dari zakat. Bukan masalah sekolah mana yang dapat. Itu kayak ibaratnya ada pemuda bilang, ayo kita bikin party yuk pakai duit kas RT. Terus orang bilang, loh, kok bikin party pakai duit kas RT? Nggak apa-apa. Kan partinya di RT kita. Bukan itu masalahnya. Bukan di mana RT-nya, goblok. Masalahnya ngapain lu bikin party pakai duit kas RT? Itu masalahnya. Tapi kemudian Bapak Sultan B. Najamuddin, selaku sekali lagi Ketua DPD, memberi usul lagi. Wah, usulnya sekarang adalah gimana kalau pembiayaan makan bergizi gratis diambil dari dana sitaan korupsi. Itu kata dia. Dan ini kutipannya, saya kira Presiden dengan kekuasaannya bisa disebut sebagai Robin Hood bagi masyarakat kecil. Jadi sekali lagi idenya Pak Sultan B. Najamuddin adalah ngambil duit hasil sitaan korupsi untuk pembiayaan makan bergizi gratis. Tapi kan itu berarti ngambil duit haram dong. Duit haram dipakai untuk ngurusin makanan. Kemarin duit halal aja ada yang keracunan. Gimana duit haram dipakai untuk makan bergizi gratis? Berantakan jadinya. Udah, mendingan Bapak Ketua DPD Sultan B. Najamuddin untuk sementara waktu cukup dulu deh. Tadi makan bergizi gratis dibiayai dari zakat. Habis itu dibiayai dari dana sitaan korupsi. Kalau dibiarin ngasih ntar tiba-tiba muncul ide dari beliau, gimana kalau makan bergizi gratis dibiayai sama uang kembalian Alfamart? Nah, nanti gitu jadinya. Ini beli odol ada kembalian 200 perak, mau disumbangkan untuk makan bergizi gratis, gitu jadinya. Mending dikasih permen kayak zaman dulu. Oke, lanjut. Survei Litbang Kompas menyatakan bahwa setelah 100 hari Prabowo dan Gibran bertugas, tingkat kepuasan masyarakat 80,9%. 100 hari Prabowo, masyarakat level kepuasannya 80,9%. Ini dikatakan lebih tinggi dari 100 hari pertamanya Pak Jokowi. Bahkan dari survei Litbang Kompas, katanya toleransi era Prabowo raih kepuasan tertinggi. Kok bisa? Kok bisa? Belum juga menteri-menterinya pada kerja, kok bisa? Udah puas rakyatnya 80,9% ini. Kok bisa? Kok bisa toleransi di era Prabowo kepuasan tertinggi, kok bisa? Belum juga setahun. Kemarin Pak Prabowo bilang, jangan dulu nilai kami. Kami baru juga kerja, tunggu kami setahun. Dia sendiri yang bilang, belum juga mulai. Setelah setahun lah dinilai. Tadi baru-baru setahun. 100 hari aja dibilang toleransinya kepuasan tertinggi. Misterius sekali, tapi ternyata nggak misteri-misteri amat. Karena ternyata survei Litbang Kompas yang melakukan survei ini, ternyata Litbangnya kepanjangan dari sulit banget. Nah itu dia, survei sulit banget. Sulit banget, pantesan begini hasilnya. Menristek Dikti, Bapak Satrio Brojonegoro, didemo oleh karyawannya. Internet rame karena segerombolan karyawan Kemenristek Dikti itu demo di kantor Kemenristek Dikti. Katanya karena Pak Satrio Brojonegoro ini arogan, semaunya dalam melakukan keputusan-keputusan itu gegabah, nggak mengikuti aturan. Bahkan bersirkulasi rekaman audio diduga Pak Satrio itu menghajar salah satu karyawannya urusan air mati kalau nggak salah. Marah-marah. Waduh, gerbuk gitu. Cuman nggak ketahuan sih. Gedebruk itu apa? Bisa kan dia lagi. Bisa juga sebenarnya. Belum tentu mukul kan namanya gebruk-gebruk kan. Gebruk-gebruk juga.
Tapi ada suaranya maaf Pak gitu. Nah, kalau dari Profesor Satrio Brojonegoro sendiri katanya itu adalah respon karena sedang ada mutasi dan rotasi di dalam Kemenristek-Dikti dan orang-orang pada protes. Pada akhirnya demo atau ketidakpuasan karyawan terhadap menterinya berakhir dengan damai. Ya, Indonesia kan negara damai, semua bisa didamaikan. Tapi masyarakat di internet masih tidak habis pikir dengan salah satu baligo yang dibentangkan oleh karyawan Kemenristek-Dikti. Ada baligo gitu, ada banner dibentangkan tulisannya, Pak Presiden selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Gitu tulisannya. Pak Presiden selamatkan dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Rakyat Indonesia yang ngeliat spanduk itu terus berpikir, soal main tampar dan pemarah, yakin minta tolongnya ke Pak Prabowo. Segitu aja. Kita ketemu di Sila Rekap episode minggu depan. Terima kasih. Bye-bye.